selamat siang teman-teman, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Nah, bagi yang belum kenal aku, kenalin nama aku Lintang, dan aku yang akan menjadi host kalian pada siang ini. Jelas, oke. Jadi, terima kasih untuk infonya, dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai how to build personal branding through social media. Nah, untuk webinar kali ini, kita sudah mengundang kembali dari Bara Imaji, yaitu Mas Iman. Mungkin Mas Iman boleh nyalain kamera dan sapa teman-teman yang hadir hari ini nih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Lintang atas waktunya. Iya, sama-sama Mas Iman. Halo, Selamat siang Mas Iman. Alhamdulillah sehat, Mbak. Teman-teman udah bisa lihat Mas Iman dan dengar suara Mas Iman dengan jelas belum? Mungkin boleh diinfo di chat. Halo teman-teman semua, sudah terdengar jelas suaranya? Jelas, oke. Oke, Mas, udah terdengar jelas. Oke, Mas Iman, sebelumnya terima kasih lagi nih dari Dewa Talks, karena dari Bara Imaji mau sharing-sharing lagi nih di Dewa Talks, Mas Iman. Okay. Tapi hari ini topiknya agak beda ya, Mas Iman. Kalau misalnya hari ini kita akan bahas tentang apa aja sih, Mas Iman, sebelum kita masuk nih? Oke, kita akan membahas tentang gimana sih caranya membangun personal branding melalui sosial media. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membahas, kalau nggak salah, tentang konten ya, Mbak ya? Nah, ketika teman-teman sudah mulai bisa paham konten itu apa, dan ternyata bisa dijadiin sebagai personal branding di sosial media. Nah, penasaran bagaimana? Sebentar lagi kita bahas ya, Mbak ya. Iya, siap-siap. Oke, jadi mungkin sebelum masuk juga, mungkin boleh perkenalin nggak sih Mas Iman sendiri di Bara Imaji sebagai apa? Mungkin di sini ada yang baru pertama kali ikut juga nih soalnya. Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar semua? Nama saya Iman, saya dari Bara Imaji. Posisi saya di Bara Imaji sebagai COO dan founder dari Bara Imaji. Nah, apa sih Bara Imaji? Bara Imaji itu adalah digital agency yang fokus di brand ambassador, social media management, maupun juga influencer dan juga KOL management. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk lebih detail lagi nanti akan dijelaskan oleh Mas Iman sekalian ya di presentasinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin waktu dan tempat aku persilakan untuk Mas Iman bawakan materinya. Oke, terima kasih banyak Mbak Lintang. Sama-sama. Mungkin boleh dibantu untuk ini ya, slide-nya, presentasinya. Boleh. Selamat belajar ya, teman-teman. Ya, kita saling sharing ya teman-teman di sini. Oke, di sini memang kita akan belajar how to build personal branding through social media. Nah, oke, next. Ya, ini ada beberapa poin yang akan dibahas hari ini teman-teman. Yang pertama, what is personal branding? Kemudian social media platform apa aja sih yang bisa buat personal branding? Kemudian do and don't apa aja yang nggak boleh di sosial media? Terus apa sih yang orang lihat dari personal branding orang lain? Kemudian harus jujur atau ngikutin audiens kalau di sosial media. Kemudian ada korelasinya nggak sih, khususnya buat teman-teman yang sekarang fresh graduate ataupun mahasiswa tingkat akhir, apakah ada korelasinya antara sosial media dengan rekrutmen proses? Dan yang terakhir, apa sih tipsnya untuk memulai personal branding di sosial media? Kurang lebih poin-poin ini yang akan kita bahas. Oke, next teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya personal branding? Oke, kalau secara definisi, personal branding itu adalah praktek untuk mempromosikan diri sendiri. Itu yang berkaitan dengan karir, pencapaian, sebagai sebuah merek atau brand, seperti itu. Nah, personal branding sendiri itu merupakan proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu. Jadi, kalau bisa dikatakan nih ya, personal branding itu cara kamu nih untuk mempromosikan diri sendiri. Misalkan, sebagai saya ini siapa sih? Terus kemudian gimana saya dilihat oleh orang lain, gimana saya cara untuk memperkenalkan keahlian saya apa saja, seperti itu. Jadi personal branding ini menciptakan memang tentang diri kamu sendiri, dan kamu pengen dapat kesan apa dari orang ketika mengenal kamu. Nah, dalam hal ini keterampilan mengolah personal branding seperti pengalaman, kepribadian, dan lain-lain itu harus diperhatikan. Kamu harus bisa mengkombinasikan antara satu, keterampilan, kemudian juga pengalaman, dan juga kepribadian kamu. 3 poin itu harus ada saat kamu menciptakan personal branding, seperti itu. Terus manfaatnya apa sih sebenarnya personal branding? Oke, yang pertama,
mengembangkan kepercayaan. Contoh, ketika kamu misalkan baru saja diterima kerja, atau kamu sebagai content creator, atau kamu sebagai business owner, pemilik bisnis. Nah, dalam dunia bisnis atau dunia kerja, maka membangun kepercayaan kepada rekan kerja, partner, atau bahkan konsumen itu penting. Memiliki branding yang baik itu juga penting, supaya konsumen akhirnya melihat, oh, personalnya kamu seperti ini. Sehingga itu akan menaikkan juga brand dari perusahaan kamu juga, atau brand dari diri kamu sendiri. Itu yang pertama, yaitu mengembangkan kepercayaan untuk manfaatnya. Kemudian, orang akan lebih nyaman. Oh, ternyata si A ini orangnya seperti ini. Oh, ternyata si A ini orangnya memang jujur, dia baik nih. Dan sesuai dengan apa yang dia bangun. Nah, otomatis orang akan lebih trust seperti itu. Terus kemudian juga setelah dia sudah trust, sudah dapat kepercayaan, pasti dapat koneksi. Artinya bisa membangun koneksi. Nah, makanya personal branding itu membantu seseorang juga membangun koneksi di berbagai bidang. Jadi misalkan dia sudah dikenal sebagai seseorang yang baik, sebagai seseorang yang jujur, maka orang lain tersebut akan direkomendasikan ke orang lainnya lagi. Akhirnya dia akan mendapatkan koneksi. Bisa jadi dia hanya mengenal si A atau seorang hanya mengenal si B. Tiba-tiba si D sama si F dapat rekomendasi dia dari orang lain. Nah, itu juga fungsi dari personal branding. Artinya bisa membangun koneksi. Kemudian membangun kredibilitas. Balik lagi, ketika si B dan si C sudah punya koneksi, sudah punya kepercayaan kepada si A, tentunya dia akan merekomendasikan ke orang lain, sehingga kredibilitas si A dikenal. Oh, dia memang orangnya jujur, dia memang orangnya baik. Dan sebaliknya, jika dia tidak bisa membangun personal branding dengan baik, tentu saja bukan rekomendasi baik yang dia dapat, melainkan rekomendasi yang negatif. Jangan kerjasama sama si B, kenapa? Dia orangnya ya gitu deh, dan lain-lain gitu kan. Dan juga memiliki authenticity, memiliki otentik atau secara real seperti itu. Nah, wajib personal brand itu berasal dari nilai, passion, ataupun juga karakter asli dari teman-teman sendiri. Jadi itu benar-benar teman-teman ini hasil dari pencarian jati diri teman-teman. Jangan sampai personal brandingnya itu yang ditampilkannya itu fake, palsu. Itu akan teman-teman capek dengan sendirinya. So, ketika teman-teman sudah dikenal sebagai satu personal yang memiliki karakter A, harus konsisten, harus sesuai dengan personalnya seperti itu. Jadi empat tadi ya. Yang pertama bisa membangun kepercayaan, membangun koneksi, kemudian juga membangun kredibilitas, dan juga memiliki autentifikasi. Artinya otentik, teman-teman tuh real seperti itu. Itulah manfaat dari personal branding. Terus next. Ya, nah kalau di sosial media, platform apa aja sih yang bisa buat personal branding? Nah, biasanya itu urutannya yang pertama dari Instagram, yang kemudian LinkedIn, lalu kemudian Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Tapi biasanya 5 platform ini yang umumnya standar digunakan, seperti itu. Kenapa kalau kita bicara Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, dan YouTube, itu bisa saling support satu sama lain. Contoh, misalkan kita bicara personal branding untuk karir, kita bisa gunakan Instagram, LinkedIn, dan YouTube, di mana ketiganya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh, misalkan teman-teman adalah seorang fotografer, levelnya misalkan intermediate, jadi belum pro tapi istilahnya sudah lebih advance dibandingkan beginner misalkan. Nah, di Instagram kita bisa sharing tentang hasil karya kita, foto kita, behind the scene-nya, dan lain-lain. Kemudian di YouTube kita bisa bikin tutorial gimana cara membuat hasil fotografi sesuai dengan apa yang sudah kita hasil dari pekerjaan kita atau hasil dari karya kita seperti itu. Dan di LinkedIn kita bisa show up pengalaman kita sudah berapa lama dan lain-lain. Sehingga 3 sosial media tadi memiliki korelasi. Yang pertama di LinkedIn kita bisa mendapatkan audiens dari para calon klien, ataupun mendapatkan audiens dari orang-orang yang memang perusahaan-perusahaan besar yang mungkin ingin meng-hire kita, seperti itu. Kemudian kalau dari YouTube dan Instagram itu adalah portfolio kita, hasil karya kita. Hasil karya kita seperti apa sih? Oh, hasil karya kita adalah seperti ini, seperti ini. Maka itu akan menunjang seperti itu. Jadi ketika di LinkedIn misalkan ada yang mau hubungi kita, mengkontak kita, bisa jadi kita bisa
sharing portfolio kita di sosial media kita punya. Atau mungkin kalau misalkan anak-anak desain, bisa ada di Behance, ataupun juga platform-platform portfolio untuk graphic design, ya, seperti itu. Nah, itulah salah satu platform yang bisa kita gunakan. Dan kita juga harus bisa terutama di LinkedIn itu kita harus sharing achievement kita apa aja sih, workshop apa aja sih yang pernah kita ikutin, dan juga biasanya di LinkedIn kan ada testimoni. Nah, kita bisa dapetin testimoni juga dari orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita, yang pernah juga menjadi klien kita, seperti itu. Sehingga kita benar-benar terlihat memang, oh ini memang real photographer, karena dia memang, oh ada testimoninya, oh ada hasil karyanya, seperti itu. Dan misalkan juga, tadi kita misalkan awalnya adalah fotografer, tapi kita ke depannya, aduh saya bosan nih kalau jadi fotografer, saya pengennya kelak, saya pengen jadi seorang creative director, saya pengen menjadi seorang director misalkan. Nah, kita bisa juga di LinkedIn mencari orang-orang yang memang punya karir di posisi tersebut, sehingga kita bisa bertanya kepada mereka, kita bisa mengikuti tutorial atau mengikuti tips yang biasanya mereka sering sharing. Artinya itulah platform yang sangat cocok gimana caranya kita kita bisa gunakan untuk personal branding, terutama untuk urusan karir. Yang pertama adalah Instagram, YouTube untuk tadi portfolio, kemudian juga atau kalau misalkan seorang copywriter atau content writer atau penulis, dia bisa menulisnya di mana? Di Facebook, yang kita bisa nulis yang cukup panjang di situ, atau di Twitter kita bisa taruh tagline atau headline yang kita punya, atau bisa juga di media lain seperti Blogspot, ya, seperti namanya Medium. Artinya platform-platform tersebut disesuaikan dengan karir kita sebagai apa, supaya target market atau target audiens yang kita kejar itu tepat. Jadi kita harus memilih platform yang paling sesuai. Oke, next. Nah, do and don't di sosial media. Pernah dengar kata-kata ini, teman-teman? Mungkin mantan bisa lupa, teman bisa lupa, tapi internet nggak pernah lupa. Internet is never forget, gitu kan. Jadi artinya ini yang paling penting dan wajib dipahami dalam di sosial media ataupun di internet. Artinya jejak digital itu sulit buat dihapus. Sekali terposting, di-repost orang lain, di-repost orang yang mungkin kita nggak kenal dan lain-lain, itu akan sulit. Makanya hati-hati banget kita jangan sampai melakukan suatu hal yang negatif di media sosial. Apalagi sekarang lagi lagi istilahnya undang-undang ITE dan lain-lain, itu kan sangat ketat gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyinggung sara, kemudian juga debat kusir di kolom komentar, atau juga posting hal-hal yang bersifatnya terlalu personal, terlalu pribadi gitu. Misalkan ternyata nih yang putus dari mantan kita posting, kita sedih, kita marah-marah kita posting gitu kan, dan lain, atau bahkan yang kurang baik kita menghina seseorang. Nah, itu kan berisiko bisa jadi kriminal gitu. So di internet atau sosial media kita harus wajib berhati-hati, karena harus dipahami ya bahwa sosial media atau internet itu bukan ranah pribadi umum. Instagram yang kita punya, Facebook, Twitter, semua akun yang kita punya, kecuali platform yang kita miliki sendiri, seperti website yang teman-teman bisa buat di Dewa Web, ya, itu sebenarnya bukan milik teman-teman, artinya milik si pemilik platform. Teman-teman hanya diberikan akses akun aja, seperti itu. Maka sangat berhati-hati di sosial media, karena bisa jadi itu yang akan menjadi backfire buat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang ingat tentang ini ya, artis Korea, mungkin pernah tahu kalau ada artis Korea yang tiba-tiba dia dikeluarin dari drama Koreanya gara-gara apa? Gara-gara pernah ketahuan dulu ngebully dan akhirnya terblow up di media. Nah, itu kan bisa menghancurkan karir seseorang, seperti itu. So jangan pernah melakukan sesuatu hal negatif di sosial media. Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Oke, next. Nah, ini yang mungkin kita harus lakukan sih. Jadi apa yang orang lain lihat dari personal branding seseorang? Yang pertama itu adalah hal-hal yang genuine atau asli atau authentic. Kemudian real value dari kita, jujur, lebih honest. Dan yang terakhir adalah not fake. Artinya gini, ketika kita bicara seseorang itu, semua orang itu selalu genuine, selalu unik dan berbeda. Gak pernah ada satu orang pun yang punya kesamaan, bahkan kembar pun punya perbedaan. Artinya kalau kita bicara kita brand, ya, brand itu adalah sebuah nama yang ditambah dengan makna atau value.
Artinya kita harus mengenal dulu value kita apa sih, value utama kita apa. Tentunya hal yang positif dan jujur. Kemudian, kalau misalkan value kita adalah orang yang idealis, kreatif, friendly, maka 3 poin tadi itu bisa jadi konten pilar ataupun acuan yang bisa kita selalu tunjukin ke audiens. Contoh, misalkan kalau sisi kreatif kita selalu tampilkan konten-konten tentang ide-ide kreatif tadi, misalkan fotografi, video pendek, itu ke audiens gitu kan, atau tulisan yang memotivasi gitu kan. Kemudian kalau poin kita misalkan idealis, kita bisa misalkan tentang bahwa kita concern kepada lingkungan, concern pada hal yang sifatnya kemanusiaan, kemudian dan lain-lain. Nah, ketiga konten pilar tadi misalkan ada tentang kreatif, tentang juga hal yang idealis, kemudian sifatnya kemanusiaan gitu kan. Nah, itu kita harus gunakan terus secara konsisten dan secara genuine. Tidak juga over value. Jadi tidak kita punya value A misalkan. Oke, kita orangnya idealis, tapi tidak ditambah-tambah terus atau tidak di apa ya, di over value lah. Artinya tidak sesuai itu jangan seperti itu. Karena satu, kita akan capek untuk kejar standar yang sebenarnya bukan standar kita. Yang kedua, dan itu tidak asli. Itu atau alias palsu dan itu akhirnya lama-kelamaan akan terlihat. Sesuatu yang tidak dibangun dari hati, tidak jujur, itu lama-kelamaan akan terbongkar, akan kebuka dengan sendirinya. Seperti itu. Contohnya misalkan gitu. Ini salah satu talent kita ya, salah satu artis yang bekerja sama dengan kita namanya Mas Tengku Wisnu. Mungkin teman-teman kenal siapa Tengku Wisnu. Kalau mungkin ada yang tahu sekarang tuh lagi rame tebak-tebakan bapak-bapak. Nah, bapak-bapak. Nah, ini Mas Wisnu tuh lagi dikenal sebagai tebakan bapak-bapak nih. Nah, beliau itu kan public figure yang kini sudah hijrah ya dari keartisan lah istilahnya. Jadi beliau udah nggak jadi artis sinetron lagi, fokus ke entrepreneurship. Nah, dia selalu menunjukkan tentang entrepreneurship dan juga dia concern kepada parenting. Iya betul, bapak-bapak ID. Wah, ada yang ngikutin juga nih teman-teman. Dari Mbak Vera ya kalau nggak salah. Ya, jadi betul dia memang di bapak-bapak ID lagi ngetop nih. Nah, tadinya dia adalah pemain sinetron seperti itu. Nah, dia terlalu nunjukin bahwa dia adalah seorang entrepreneur dan dia juga concern terhadap parenting. Nah, dia fokus tuh di dua hal tersebut. Makanya konten yang dia tampilkan adalah tidak jauh dari entrepreneurship, brand, dan juga parenting. Nggak pernah jauh dari situ. Selalu itu. Dan itu memang realnya dia. Memang dia adalah seorang bapak dari 3 anak, kemudian dia tunjukin jokesnya bapak-bapak, kemudian juga dia bahas itu. Sehingga brand yang datang ke dia, sudah pasti brandnya adalah yang berkaitan dengan dengan bapak-bapak, misalkan produk herbal, terus kemudian juga brand yang berkaitan dengan anak dan lain-lain. Sehingga dan juga para para brand yang tertarik dengan entrepreneurship seperti itu. Akhirnya mendatangkan klien yang sesuai dengan personal branding yang bangun. Itulah yang akhirnya terlihat genuine. Kenapa? Karena dia benar-benar membangun itu sesuai dengan realnya dia. So, maka itu tadi, yang harus kita lakuin adalah kita harus terlihat genuine, otentik. Real value-nya kita apa? Dan itu not fake. Itu yang harus kita jaga dan kita jaga secara konsisten. Oke, next. Nah, kalau tadi itu adalah real yang dari kita ya. Nah, apakah kita harus be honest or jujur atau menggunakan insight dari audiens? Nah, dalam branding itu menurut Mas Dodi Zulkifli, salah satu pakar branding, itu dalam dunia branding ada istilah brand promises dan juga brand fruit. Jadi kita harus make sure antara brand promise itu relate with brand fruit. Artinya apa sih penjelasan seperti ini? Jadi brand promise itu adalah apa yang dijanjikan oleh satu brand terhadap audiens, dan brand fruit itu adalah pembuktiannya. Apakah janji tadi yang dipromise itu sesuai, dirasakan, beneran atau tidak gitu kan. Kan orang juga terlihat gitu. Nah, kaitannya apa nih dengan personal branding? Jadi gini, ketika kita misalkan memang aslinya genuine-nya adalah, misalkan contoh, kita adalah orang yang sebenarnya introvert, tapi kita maksa buat extrovert, itu akan terlihat. Orang akan lihat, ini orang sebenarnya nggak terlalu terbuka-buka amat. Ini orang sebenarnya nggak terlalu fasih banget ngomong. Tapi dia paksa. Itu akan kelihatan. Beda memang ketika dia bilang, oh saya ini orangnya ramah, saya ini orangnya gampang kenal sama orang, saya ini orangnya cerewet atau apa, dan lain-lain. Seperti gitu. Nah, ketika dia tampilkan itu, lama-kelamaan orang lihat, oh memang benar realnya seperti itu kok. Emang dia orangnya seperti itu. Nah, makanya
Artinya apa? Artinya bisa jadi kita sesuaikan yang pertama, tentu sesuai dengan aslinya kita. Kalau memang kita seorang yang ekstrovert, ya tampillah sebagai seorang ekstrovert. Tapi kita lihat, ekstrovertnya kemana? Ternyata audiens kita itu audiensnya adalah target audiensnya mulai dari usia 18 sampai 24. Ketika kita 18-24, kita jangan bicara sesuai dengan orang yang 20 sampai dengan 30 misalkan kayak gitu. Kalau misalkan dari 20 mulai dari kan tadi 18-24, misalkan kita ngomong terus kita pakai bahasa dari 25 ke 40, akan nggak nyambung sebenarnya. Akan ini harusnya sebenarnya bahasanya yang santai gitu kan, yang anak-anak jaksel gitu kan. Tapi ternyata yang dibahas tuh bahasanya agak tua gitu kan atau konvensional, ternyata nggak nyambung. Artinya tadi, pertama kita harus genuine tadi, harus sesuai dengan apa yang kita promises dan brand promise seperti apa. Dan kita juga sesuaikan insight. Oh, ternyata audiens kita di Instagram, di Facebook, dan lain-lain ternyata usianya segini sampai segini nih. Kebanyakan cewek apa cowok? Oh, ternyata kebanyakan cewek. Nah, kita sesuaikan gaya bahasa kita, apa yang kita bahas. Tentunya yang kita bahas juga sesuai dengan apa yang kita mau ya. Dan juga ada irisan dengan pendengar kita. Selalu harus apa istilahnya ada keirisan lah. Jadi jangan sampai apa yang kita bahas itu tidak nyambung sama audiens kita dan juga dengan target usianya juga. Nah, kalau contoh kita balik lagi, misalkan ke Mas Tunggu Wisnu ya, jadi beliau itu kan adalah seorang brand ambassador dari suatu produk namanya produk rumah lah kita sebut gitu kan. Nah, kenapa sih akhirnya beliau terpilih jadi brand ambassador produk rumah? Ya mungkin satu karena beliau agak menampilkan ciri Muslim ya, karena dia berjenggot gitu kan. Terus kemudian ya memang beliau cukup concern lah di dunia Muslim gitu kan. Dan beliau ternyata sering banget makan kurma, sering banget itu menjadikan kebiasaan. Nah, hasilnya ketika beliau akhirnya terpilih jadi brand ambassador produk kurma, apa yang ditampilkan itu natural, nggak dibuat-buat. Sehingga apa? Audiens melihatnya adalah berasa bukan iklan. Seperti ya memang ini realnya dia. Oh, dia makan kurma emang udah buat cemilan. Emang dia setiap hari makan kurma. Jadi bukan tiba-tiba dia dapat produk kurma, tiba-tiba jadi dia tiba-tiba sehari-hari makan kurma. Padahal sebelum-sebelumnya mungkin dia nggak terlalu suka kurma. Nah, itu juga nggak bagus karena balik lagi salah satu kelebihan di personal branding ketika sudah sesuai dengan personalnya, dia bisa terlihat natural, terlihat apa adanya tanpa terlihat iklan. Contoh, Arif Muhammad, dia membangun personal brandingnya bahwa dia senang otomotif, dia senang bisnis dan lain-lain. Ketika dia mengeluarkan suatu iklan atau campaign, itu nggak kelihatan kalau itu sebenarnya iklan atau campaign. Nah, dia itu genuine, aslinya dia suka otomotif, dia suka mobil, dia suka motor gitu kan. Ketika dia sebenarnya itu promosi, sebenarnya itu branding, tapi karena dia sesuaikan target marketnya yang anak muda gitu kan, sehingga ketika dia, ya betul, Ridwan Hanif juga boleh. Wah, pada tahu juga nih brand otomotif. Ya, Ridwan Hanif ataupun Arif Muhammad, sehingga kelihatan kan, oh itu memang realnya mereka. Sehingga penting banget make sure brand promises yang pengen teman-teman tampilkan sama fruitnya, realnya, atau misalkan pembuktiannya itu sesuai. Seperti itu. Next. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang baru lulus kuliah, ada korelasi nggak sih dari personal branding di sosial media dengan proses rekrutmen atau hiring proses? Jawaban saya yes, relate. Ingat, mereka searching loh sosial media teman-teman. Makanya kan kadang kalau di CV itu ada tulisan sosial medianya apa, akun IG-nya apa. Mereka kepo loh. Mereka tuh stalker loh, mereka stalking loh. Oh, kan misalkan interview nih. Teman-teman di situ ditunjukkan oh teman-teman orangnya baik, bla 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 gitu kan. Dan mereka itu akan mengecek di sosial media seperti apa. Nih saya di kantor biasanya saya minta nih tim HR saya untuk cek selain cek CV dan portfolio itu pantau juga behaviornya calon karyawan tuh kayak gimana. Baik itu karyawan magang atau karyawan yang full time di medsos tuh kayak gimana. Apa aja sih yang mereka punya. Ini bukan kepo bahwa kita pengen tahu ya isinya hidup orang, bukan. Kita cuma pengen lihat sebenarnya karakteristiknya apakah sesuai dengan yang dia tampilkan saat interview. Jadi
Karena sekarang kan digital ini sudah umum ya, artinya setiap orang juga pasti punya minimal punya satu akun lah, akun apapun gitu kan. Kemudian juga biasanya kita juga lihat misalkan gini, kita meng-hire seorang account eksekutif. Kita cari account eksekutif yang orangnya supel dan lain-lain. Maka kita pengen lihat nih, oh sosmednya seperti apa. Oh ternyata bener, dia temannya banyak, sering nongkrong, sering hangout, dan dia sering ikut event gitu kan. Sesuai nih, memang karakteristik yang kita cari emang harus yang seperti ini, bukan yang introvert misalkan. Nah, jadi kita akan lihat, oh memang sesuai nih, memang karakternya sesuai dan apa yang kita cari sesuai. Seperti itu, makanya match nih, match. Nah, ada juga misalkan CV-nya bagus, portfolionya keren, tapi di sosmed, sorry to say, sering misalkan sering ya berkata kurang baik, kemudian juga dia sering debat kusir nggak jelas, posting sesuatu hal yang sifatnya pribadi, itu juga jadi warning. Bayangkan kalau dia adalah seorang PR, tapi sosial medianya tidak menunjukkan dia seorang PR. Nah, itu cukup berbahaya buat dia. Kenapa? Karena ada satu, ini ya, tadi balik lagi, ada satu cerita kalau tidak salah, ada seorang ibu, dia punya anak. Ibu ini kalau tidak salah, saya agak lupa, kerjanya di satu perusahaan IT lah. Kalau nggak salah Apple ya. Apple atau apa, saya lupa. Nah, di Apple atau apa brand Nike, saya lupa, ada antara dua brand itu. Jadi, dia akan mengeluarkan produk baru. Nah, dia lupa anaknya woro-woro produk tersebut di Twitter atau di medsos atau di yang lain. Nah, ketika dia posting hal tersebut, bocorlah produk baru tersebut. Dan akhirnya apa? Si ibunya akhirnya kena denda seperti itu. Akhirnya dia kena shoe dan ya betul, kasus Nike betul. Nah, akhirnya apa? Si ibunya jadi kena masalah. Nah, itulah kenapa kita perlu banget ngelihat sosmednya teman-teman dan apa yang teman-teman tampilkan itu minimal positif. Seperti itu. Makanya apa yang kita tampilkan di publik itu jangan sampai merusak reputasi kita. Jangan sampai merusak reputasi kita di calon perusahaan. Ataupun jangan sampai merusak reputasi kita di mata karyawan. Atau di mata konsumen dan lain-lain. Karena bisa jadi mereka stalking ataupun mengecek sosmed kita. Seperti itu. So, be careful dan beware. Oke, next. Nah, apa sih tipsnya untuk memulai personal branding di sosial media? Nah, ini cukup banyak ya, macam-macam. Yang pertama, teman-teman bisa cari referensi dari berbagai macam platform. Contoh, paling gampang adalah buka YouTube. Di situ ada, mungkin kalau teman-teman dengar namanya ada Pak B atau Pak Subiakto, beliau adalah legend di dunia branding. Kemudian ada Mas Dodi Zulkifli, beliau juga cukup concern tentang brand. Kemudian kalau teman-teman tahu M-Block Space, ada namanya Mas Handoko Hendroyono, beliau juga adalah pakar branding. Nah, bisa cari YouTube tentang 3 orang ini untuk mengetahui seperti apa sih personal branding ataupun branding dari sisi brand, seperti itu. Nah, bisa juga teman-teman itu cari buku. Nah, beberapa buku seperti ada buku dari Mbak Sophia Mega, ada Lo Ngerti Siapa Gue, Membangun Personal Branding melalui media sosial tanpa perlu jadi selebgram. Artinya siapapun bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalkan dari luar ada dari Dance Rebel, ada Promote Yourself gitu kan, The New Rules for Career Success dan buku-buku lain. Itu yang pertama bisa jadi referensi. Ya betul, ada Mas Yoris juga, Mas Yuswahadi, itu oke juga. Mas Yoris berarti dari ini ya, apa namanya? Kalau nggak salah itu yang on top ya, kalau nggak salah ya. Terus ada Mas Yuswahadi juga betul, itu juga bisa. Artinya referensi banyak banget. Yang pertama cari dulu referensinya, karena kita istilahnya mencari sesuatu itu tanpa ilmu itu, atau pengen mempelajari sesuatu itu tanpa ilmu tuh nggak mungkin. Jadi kita cari dulu pakarnya siapa, bukunya seperti apa. Kemudian tips yang selanjutnya adalah setelah kita tahu, oh pakarnya ini, oh tipsnya seperti ini. Yang pertama, cari platform media sosial mana yang paling kamu suka. Itu yang pertama. Mana yang paling kamu suka. Kemudian, mana yang kekuatannya kamu banget. Kalau kamu adalah seorang fotografer, videografer, graphic design, tim kreatif, dan lain-lain, coba cari yang memang bisa menampilkan visual, foto,
video, berarti YouTube, Instagram. Kalau kamu adalah seorang writer, kamu adalah seorang penulis, berarti mencari seperti Twitter, kemudian Facebook, Medium, dan lain-lain. Jadi sesuaikan karakter skill kamu dengan platform sosial media yang paling sesuai. Tapi kalau kamu adalah seorang, misalkan suara kamu bagus, misalkan gitu, kamu pengen banget jadi seorang voice over, ya berarti ikutan podcast, kayak gitu. Selanjutnya, tentukan konten pilar. Set konten pilar. Apa sih konten pilar? Konten pilar itu adalah panduan, acuan apa saja yang kamu ingin sharing. Misalkan konten pilarnya temanya adalah tentang diri kamu sendiri. Misalkan kamu adalah seorang mahasiswa, atau kamu seorang fresh graduate, atau kamu seorang business owner. Nah, business owner seperti apa sih yang kamu ingin dikenal? Oh, kamu business owner yang suka berbagi, suka sharing, oh senang traveling. Nah, itu acuannya. Oh, kamu itu adalah orang yang senang traveling. Oh, kamu senang fotografi. Oh, kamu senang makan. Oh, kamu punya kecenderungan untuk sering berbagi, sering beramal. Nah, itu boleh tuh. Itu konten pilarnya dipastikan dulu. Setelah itu, konsistenlah membuat konten sesuai dengan konten pilarnya tadi. Kalau kamu memang traveling, ya berarti semua tentang pembahasan dengan traveling. Kalau kamu memang senang, ada misalkan yang senang, enggak, saya lebih senang koleksi diecast. Ya udah, pasti bahasnya tentang diecast. So, konten pilar itu adalah untuk menjadi guidance-nya kamu ketika membuat konten personal branding kamu di sosial media. Kemudian, tentukan referensinya. Referensinya seperti apa? Kamu pengen jadi seorang traveler yang dikenal seperti apa? Oh enggak, saya adalah seorang traveler yang concern-nya adalah hiking, lebih tentang gunung dan lain-lain. Oh, berarti ya udah tampilannya tentang alam, tentang gunung dan lain-lain. Dan kamu cari referensi yang sesuai. Kemudian konsistenlah dengan konten pilar yang sudah kamu buat dan personal branding yang ingin kamu bangun. Jangan kamu dalam setahun kamu sudah membangun sudah cukup bagus. Orang mengenal kamu sebagai seorang yang humble, kemudian juga konten pilarnya tentang traveling misalkan. Terus kemudian kamu suka sharing berbagi. Tiba-tiba kamu switch di setahun berikutnya berubah total. Kamu jadi seorang yang penulis buku, kerjaannya di rumah doang. Audiens yang sudah kamu bangun buyar habis itu. Kok nih? Karena dia pasti akan nyari sesuai. Oh, kamu ini dia sebenarnya senang traveling. Ketemu kamu yang juga seorang konten kreator yang membangun dirinya adalah seorang traveler. Tiba-tiba kamu switch berubah total. Misalkan sekarang lagi pandemi, ya kamu bisa jadi tetap bahas tentang lokasi-lokasi wisata atau yang lain-lain, tapi memang dari sisi online misalkan. Jadi tiba-tiba tidak kamu langsung berubah semua total. Karena kamu akan rugi sesuatu yang sudah kamu bangun akhirnya jadi sia-sia seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah jujur. Jujur pada audiens, namun tidak open semua tentang diri kamu apa adanya. Kenapa? Balik lagi, media sosial adalah ranah umum. Jadi tetap selektif. Jadi misalkan kamu sebenarnya punya kekurangan A, B, C. Bukan berarti bukan berarti kamu fake ya. Artinya kamu tidak menampilkan itu. Oke, kekurangan itu ditutupi dengan positifnya kamu. Jadi juga boleh kamu open kelebihan dan lain, tapi itu akan menutupi kekurangan kamu seperti itu. Karena kalau kamu terlalu open semua, maka itu juga nggak bagus. Seseorang itu tidak boleh terlalu too much personal di sosial media itu juga nggak bagus. Jadi yang satu tetap jujur pada audiens, tapi tidak open ke semua. Karena bisa jadi itu akan backfire, itu akan menimbulkan kesulitan buat kamu di masa depan. Karena bisa jadi misalkan gini, kamu adalah seseorang yang ramah, baik, bla 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 bla. Ternyata kamu adalah orang yang emosian misalkan, suka marah-marah. Nah, itu tetap tidak boleh ditampilkan. Artinya itu harus kamu jaga, kamu keep gitu. Supaya balik lagi, supaya reputasi yang sudah kamu bangun, supaya personal branding yang sudah kamu bangun tidak jadi berantakan sia-sia. Nah, terakhir ya bisa juga kamu belajar personal branding atau tentang branding dari mana? Dari Bara Imaji. Nah, kebetulan kita juga di Bara Imaji, kita juga menampilkan konten-konten yang membahas tentang branding, influencer seperti apa, brand ambassador kayak gimana, caranya personal branding kayak gimana, sosmed dan lain-lain. Jadi karena kita Bara Imaji digital agency yang fokus di brand ambassador, KOL management, dan influencer marketing, maka pasti kita selalu menampilkan profile personal branding seseorang. Gimana sih cara tipsnya, dan lain-lain. Dan memang kita concern untuk membantu pengembangan UMKM di Indonesia.
dengan memaksimalkan exposure influencer gitu kan, intent campaign, konten dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa ngeliat tuh konsep-konsep yang kita buat di akun IG-nya Bara Imaji Official seperti itu. Teman-teman bisa search Bara Imaji Official dan di situ teman-teman bisa tahu, oh ternyata membangun personal branding seperti ini ya. Oh tipsnya seperti ini, do and don't dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih teman-teman bisa belajar dari situ. Dan juga seputar dengan Bara Imaji ya, kita juga punya services kayak misalkan endorsement, event attendance, dan juga kita kita punya service seperti KOL Smart Display ataupun City Bus, di mana kita bisa endorse ke seluruh Indonesia lebih dari 200 akun Instagram lokal, seperti itu sih. Jadi ya teman-teman bisa banyak mempelajari lah, artinya dari tadi akunnya Bara Imaji ataupun juga para YouTuber ataupun juga para ahli branding dan lain-lain. Dan yang pasti pesan saya adalah bahwa ketika teman-teman membangun personal branding, jangan sampai teman-teman sudah susah payah membangun, jangan sampai itu runtuh dengan seketika karena memang teman-teman terlalu open ataupun melakukan hal-hal yang tadi saya bilang down di sosial media. Kurang lebih seperti itu Mbak Lintang yang bisa saya jelaskan. Mungkin setelah ini jika ada pertanyaan bisa teman-teman sharing. Kalaupun saya belum bisa menjawab sekarang, nanti bisa langsung ke akun IG-nya Bara Imaji Official, bisa teman-teman sharing pertanyaan di situ. Tapi untuk sekarang kita silakan bisa open Q&A dan ini sifatnya sharing ya. Jadi mungkin saya minta maaf apabila ada yang saya sharing ada kurangnya dan semoga teman-teman mendapatkan insight. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih juga untuk waktu sharingnya buat Dewa Talks ya. Nah, untuk membangun personal branding itu teman-teman yang pasti jangan pernah nyerah ya, dalam artian ketika kita membangun sesuatu, kita build sesuatu, itu lakukan secara konsisten. Artinya terus-menerus dan lain-lain. Walaupun ada kritik tajam sana-sini dan lain-lain, kita pertama tetap fokus. Itu yang pertama. Jadi jangan tiba-tiba A, tiba-tiba B. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh istirahat, kita boleh rehat, tapi kita jangan berhenti. Artinya ketika kita stop, maka setelah itu ya cukup sulit lagi untuk membangun personal branding yang sudah kita bangun sejak lama ya. Terus yang ketiga, jangan pernah itu tadi, internet ataupun sosial media itu adalah ranah publik. Jangan pernah kita sharing suatu hal yang terlalu personal ataupun terlalu kontroversi di sosial media ataupun di ranah internet, karena itu akan merugikan kita. Seperti itu sih. Dan juga bangun personal branding itu harus genuine. Jujurlah pada teman-teman, pada diri teman-teman sendiri, bangun itu dari hati dan secara jujur itu di-sharing ke orang lain. Karena suatu hal yang di-build dengan hati, pasti hasilnya juga akan maksimal. Ketika itu di-build tidak dengan hati atau terpaksa, ya itu akan menjadi sesuatu hal yang temporary ataupun sia-sia. Jadi seperti itu. So, be konsisten dan dari hati. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman.